alam, supaya dia datang sebagai raja yang memimpin, raja yang melindungi, dan raja yang menyelamatkan. Dan kita diminta supaya mampu Tuhan sebagai raja memimpin, menyelamatkan, melindungi, dan kita harus setia dan berbakti kepadanya. Untuk pantas kita pada penutupan masa biasa ini kita melihat sejarah kita sejak selesai masa Natal tahun kemarin kan, Advent, dan sampai menjelang akhir masa biasa ini dan di minggu depan balik masa Advent, sehingga kita melihat hal-hal yang membuat kita tidak dekat dengan raja kita, hal yang membuat kita lalai tugas kita, sehingga memasuki masa Advent kita betul-betul mendapatkan berkat dan memperoleh pertobatan sejati. Kata sebelumnya, pada waktu kita berdoa pada sore ini untuk segenap saudara kita yang senantiasa memberikan dedikasinya, perhatiannya, dukungannya pada kita sepanjang tahun sampai saat ini. Semoga Raja Semesta Alam juga senantiasa mendoakan mereka, melindungi mereka, menuntun mereka, sehingga mereka dapat berkat dalam hidup, karya, dan juga segala sesuatu yang dijalaninya. Tapi sebelumnya marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya adalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh
Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat putramu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon semoga kami selalu berbakti kepada-Nya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Wahai domba-dombaku, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Bacaan dari membuat Hezekiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendiri yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan. Pada hari berkabut dan hari kegelapan, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedangkan yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan.
besertaku, tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Siapkan undangan bagiku di hadapan lawanku, rapi kepalaku dengan minyak dan tidaklah ku melupa. Dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga bangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. 953.
Tuhan bersamamu. Dan bersama-mu. Inilah Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minuman? Bila manakah kami melihat Engkau seorang orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk di tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Minggu Raja semesta alam, penutupan masa biasa ini, Yesus memberikan wejangan atau khotbahnya tentang akhir zaman itu dikelompokkan dua bagian, yaitu kelompok domba dan kelompok kambing. Dua kelompok. Maka tentunya yang domba itu diletakkan sebelah mana tadi? Sebelah kanan. Dan kambing diletakkan sebelah kiri. Tentu ada simbol di situ, sebelah kanan itu adalah yang baik, sebelah kiri adalah yang jahat. Sebelah kanan itu adalah yang taat, yang sebelah kiri itu yang tidak taat. Maka juga manusia-manusia yang taat tentu mendapatkan tempat, dikatakan tadi itu,
mendapatkan tempat yang baik, sedangkan yang tidak taat mendapatkan hukuman, ditempatkan dalam neraka. Kita sini punya domba dan kambing, kan? Domba itu pada umumnya itu kalau gembala di depan, dia ikut di belakang. Itulah domba. Tapi kalau kambing, kalaupun gembala di depan, kita tarik, maka dia akan ikut apa? Menarik. Karena kambing kita nggak dilepaskan. Kalau kita lepas pakai tali, kita tarik, kita ditariknya. Maka sifat kambing itu adalah sifat yang tidak bisa dituntun, tidak bisa diarahkan, tidak bisa diajari. Tabiat-tabiat kambing inilah yang akhirnya nanti pada akhir zaman dikumpulkan, kemudian dibuang ke api neraka. Sedangkan domba, kalau di depan itu sang gembala, maka dia gampang diarahkan. Karena itu biasanya kalau di daerah Timur Tengah itu hanya satu gembala, puluhan ribu itu dombanya, ya kan? Puluhan ribu banyak, bukan hanya satu dua. Dan dia itu gampang mengarahkan puluhan ribu domba. Dan semuanya tertib dengan baik. Karena itu sifat domba adalah yang senantiasa taat, ya, senantiasa setia, senantiasa mengikuti apa yang diarahkan sang gembala. Ya, maka tentunya orang-orang ini pada akhir zaman akan dimasukkan ke dalam kemuliaan bersama Bapa di surga. Ya, kita di sini di rumah kita Kota Sembilan Bantar Baru, tentunya juga kadang-kala itu ada sifat keduanya, bukan? Dalam diri kita ada sifat keduanya. Ada sifat domba, ada sifat kambing. Ya, kalau kebanyakan sifat kambingnya, gimana kita lepas ini? Iya kan? Kalau masih ada sifat dombanya masih lumayan, ya kan? Ya Geri, ya. Geri itu selama ini dia kan seksi domba dan kambing. Dia tahu trik-trik domba dan kambing. Saya nggak tahu ya kenapa Geri ini kebanyakan sifat kambing atau domba. Ya. Tentu dalam diri kita saya katakan tadi ada sifat kambing dan domba yang senantiasa setia, tapi juga kadang-kala juga tidak setia, yang senantiasa gampang diarahkan, tapi kadang-kala juga lebih sering sulit diarahkan, ya. Yang seringkali juga gampang dituntun, tapi seringkali juga dikala diarahkan langsung menarik, malah kemudian lompat dan lain sebagainya, ya, lompat pagar, lompat keluar, ya. Itulah sifat-sifat kambing tadi dalam diri kita. Karena itu pada akhir zaman ini Tuhan menuntut kita untuk berani. Berani apa? Berani membuang sifat-sifat kambing tadi. Kalau enggak, maka tentunya kita akan diletakkan dalam kelompok itu dan tidak masuk ke dalam kemuliaan kekal. Dan mereka akan ditempatkan di tempat sisaan. Apa kata yang tadi? Dan mereka itu akan masuk ke tempat sisaan yang kekal. Itulah kelompok kambing. Sedangkan kelompok domba dan orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Ya gimana Firman? Firman mau pilih yang mana? Sifat kambing atau domba? Dia penuh hati, ya kan? Firman saya begitu mengerti. Yang lain, ya, Firman punya telinga juga, ya kan? Kalian juga punya telinga. Kalau Firman sendiri sudah mengerti, kalian nggak mengerti, berarti kalian masuk kelompok kambing, dia kelompok domba. Ya kan? Maka tentunya kita dituntut oleh Tuhan mulai sekarang itu menampilkan semangat apa tadi?
semangat kepedulian. Apa buah semangat kepedulian yang dituntut bagi mereka yang sifat-sifat domba tadi? Apa dikatakan tadi? Ketika aku lapar, kamu beri aku makanan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah karakter-karakter orang yang masuk kelompok domba tadi. Ya, dia tidak mau kenyang sendiri. Ya, dia mau dua paha, kawannya hanya tulang saja, ya kan? Ya kan? Dia maunya hanya minum 3 gelas, kawannya itu hanya setetes air. Langsung buang kan, jadi semua tumpah lagi. Nggak peduli orang paling kehausan dan segala macamnya. Enggak, dia ada kepedulian ya kepada sesama itu yang lapar, yang haus, yang tidak punya tumpangan, yang tidak punya pakaian, yang sakit, yang terpenjara. Ya, kita juga semua dalam komunitas ini, dalam rumah ini, hendaknya menampilkan kepedulian seperti itu. Bagaimana kalau peduli dengan abang, adik, saudara-saudari yang lagi sakit ya, yang lagi lapar ya, yang kadang-kadang juga membutuhkan perhatian tumpangan, yang kadang juga membutuhkan pakaian. Kamu punya pakaian tua kering, ada kawan yang basah. Itu adalah kepedulian kepada saudara kita. Sedangkan orang-orang yang masuk kelompok kambing tadi, apa dikatakannya tadi? Enyahlah di hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah dalam api yang kekal. Sebab apa katanya? Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Itu sebaliknya. Ya. Itulah karakter orang-orang yang tabiat kambing. Tidak ada kepedulian kepada sesama. Ya. Bagaimana di pos ada kepedulian? Ya, di pos ini orang seperti itu dia tidak punya kepedulian. Nah. Maka tentunya mulai hari ini, di mana kita masa-masa biasa sudah mulai ditutup dan minggu depan kita masuk masa Advent. Tak terasa bukan akhir tahun. Advent, penantian Tuhan. Ada yang terjaga dia karena Advent dia sebentar lagi, ya kan? Kita dituntut untuk bertobat, ya. Bertobat berarti kita tidak lagi melakukan masa-masa lalu, perbuatan masa-masa yang kemarin. Ya, saya yakin kita banyak melakukan. Siapa yang tidak melakukan kesalahan masa kemarin? Angkat tangan dulu. Matius, semua baik? Dia semua baik. Ya, semua baik. Oke, ya kan? Semua baik ya. Sofian, ada kesalahan kemarin? Tidak ada, dia pun tidak ada. Oke. Ya. Ferdi, ada? Dia ada. Oh, ya. Oke. Ada yang mengakui ada yang tidak seperti sopan setia memang dia nggak ada kesalahannya. Selalu aja dia aman. Ya. Nggak ada masalah juga. Tapi saya yakin yang abang ini, yang SMP, yang SMA, yang kuliah, itu bukan hanya ada, gudang. Pastor diakalinya, bukan staf diakalinya, guru-guru diakalinya, dan lain sebagainya. Tapi hendaknya pada akhir masa biasa ini kita hendaknya membuang itu semua. Supaya apa? Supaya masuk kepada masa Advent kita bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan pada masa Natal dengan penuh sukacita. Karena itu mulai hari ini yakinkan dalam dirimu masa lalu dibuang semuanya dan kita memasuki masa baru, masa Advent sebentar lagi, dan kita menanamkan hal-hal yang membuat kita masuk pada bagian sifat-sifat domba tadi, sehingga kita masuk ke sebelah kanan di hadapan Allah dan kita
dimaksudkan akhirnya kehidupan kekal. Jangan kita dibuang ke api neraka yang di sana ada rafah dan ketat tinggi, ada panas dan penderitaan kekal abadi. Mana kamu pilih? Kalau kamu pilih penderitaan neraka, maka lakukanlah yang sifat-sifat sebelah kiri tadi. Tapi kalau kamu mau masuk kebahagiaan kekal sembah di surga, lakukanlah hal yang baik seperti domba-domba tadi. Kamu punya pilihan, kamu punya kebebasan. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dijadikan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat dengan Dia, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, diserahkan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia yang akan datang, menerang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, tolonglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Kami Ya Raja semesta alam, dampingilah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat, karena mereka pun warga gereja, penuhi yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan manusia. Priawan dan priwati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohanian dan priwati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Kami mohon kepadamu ya Ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini dengan semoga kami selalu ingat agar hukum cinta kasih-Mu. dalam segala tugas karya mereka. Kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selamanya. Amin. Hasilu
Berdoa saudara-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diridhoi oleh Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima diri kami dan persembahan yang kami aturkan kepadamu ini sebagai ungkapan syukur dan hormat bakti kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh dalam mengangkat hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Dalam bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi Putra Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan hadiratnya, ya Allah yang Maha Kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadapi kau satu sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan dia dan mengerniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan dan." Agunglah misteri iman kita.
kami ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restilah kami hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Dan bersama-Mu. Nada 416. Yang Maha Kudus dosa dunia.
Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, akan kepada kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Persembahan nama Bapa. Bapa, rayain segala
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon tinggallah di tengah-tengah kami dan sertailah kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera dalam masyarakat kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera